Gokil Smart Viewers. Film ini berhasil gue nobatkan sebagai film paling busuk di 2024. Gak maksudnya itu beneran ya. Ini film paling hancur banget yang paling gue review. Kualitas ceritanya, actingnya, terus sama sinematografinya. Wah, gue gak habis thinking aja sih. Kok bisa masuk bioskop ya Pak? Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Alright, kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gadget paling muda, di mana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, kali ini kita bakal membahas film yang berjudul Leo ya. Film ini diproduce oleh Imperial Pictures, lalu didirect langsung oleh Anggi Umbara. Penulisnya itu adalah Dirmawan Hatta dan Cornelio Sani ya. Premisnya ini menceritakan tentang Zia yang baru pulang kampung setelah meninggal sang ibu. Namun setelah kepulangannya itu ternyata membawa petaka nih buat desa tersebut, karena desanya tuh malah jadi diteror sama arwah gentayangan bapaknya gitu kan. Kira-kira seru apa ya filmnya? Seru apa enggak ya? Kita bahas review lengkapnya ya. Yang pertama, hal yang gue suka di sini adalah setan cowok yang anti mainstream ya Smart Viewers ya. Menurut gue satu hal yang gue suka dari film ini adalah ini cukup jarang terjadi di dunia perfilman Indonesia, yang mana kalau misalkan di film-film Indonesia lain itu kita biasanya ngelihat kalau setan itu kuntilanak, bla bla bla, digambarkan sebagai sosok perempuan yang menyeramkan dan sebagainya. Tapi di film ini gue ngerasa wah unik nih gitu kan. Akhirnya kesetaraan gender diutarakan gitu loh di film ini. Akhirnya setannya malah cowok di film ini ya. Kayak it's something yang gak biasa aja menurut gue. Apalagi si Jarod ini, bapaknya ini yang berperan sebagai setan, itu digambarkan sebagai sosok yang sangat powerful, yang gak bisa mati, yang bener-bener kayak kalau mati itu susah banget lah. Gue nonton tuh kayak ngerasa ini setannya ini Deadpool apa gimana ya Pak ya. Ditembakin peluru tiba-tiba sembuh lagi gitu, kayak setan overpower banget gitu kan. Ngomongin yang gue suka udah itu aja ya. Sisanya Pak, sisanya ini hal-hal yang gue nggak suka ya Pak ya. Asli Pak, ini gue berasa nonton sinetron India Pak, sinematografinya sinetron India yang jadul gitu, yang di Antv. Ya, lo bayangin kayak gue bingung deh sama film ini tuh, banyak banget pengambilan gambarnya tuh yang terlalu close up yang mungkin bagi beberapa orang ini konsep, gue nggak ngerti. Tapi menurut gue ini kalau mau dijadiin konsep nggak rapi aja. Jadi kayak ada bukan salah satu ya, banyak adegan yang kayak tiba-tiba dia nge-close up, zoom in, tapi kayak patah gitu loh zoom innya. Gak enak aja gitu loh dilihat mata. Apalagi beberapa teknik sinematografi seperti ini yang bikin beberapa kualitas acting main cast yang menurut gue sudah bagus terkesan jadi biasa aja gitu loh, karena memang aspek pendukungnya seperti sinematografinya ya kurang di film ini gitu loh. Banyak scene-scene yang ngebuat gue tuh kayak ngerasa tuh gak nyaman banget gitu loh. Kayak tiba-tiba nge-zoom ya kan, tiba-tiba nge-zoom out, zoom in. Kayak kasar banget perpindahan zoomnya tuh kayak, mohon maaf nih ya, ini sinematografinya belajar di mana sih Pak gitu loh. Tolong lah jangan asal-asalan gini gitu loh, konsepnya nggak masuk aja sih. Yang kedua yang gue nggak suka adalah di sini pada nggak bisa acting Pak. Jujur nih, Ferdi Sulaiman nih buka kelas acting tuh. Ikut dulu kelas acting Pak Ferdi Sulaiman, itu banyak kelas acting lainnya juga ya. Jadi ya tolonglah. Maksud gue kualitas actingnya di sini hancur banget. Gue nggak suka banget bahasa yang dibawakan oleh beberapa figuran-figuran yang ada di film ini tuh, terkesan dialognya tuh kayak kaku banget ya kan. Bayangin ada momen dimana mereka nih bakal diteror sama si Kromoleo-nya ini gitu kan. Kayak yang mana kalau misalkan di momen tertentu kan, di momen-momen kayak wah desa gue bakal diteror nih ya kan, harusnya kan gue panik ya. Paniknya tuh yang natural, kayak harusnya wah ini jadi gimana nih gini-gini. Tapi kayak ini gue peraga nih acting kayak gini. Wah, jadi kita harus bagaimana Pak Lurah? Kalau gitu kita nggak boleh keluar rumah dong. Lo tau gak sinetron yang di TV yang gitu-gitu, yang kualitas figurannya yang gitu ya kan? Ada Pak di film ini. Gue bingung kok bisa masuk bioskop. Kan biasanya ada training dulu ya kan. Ini kok mereka nggak menggambarkan situation yang panik ya kan? Padahal harusnya kan mereka menggambarkan situasi yang panik yang natural menurut gue, yang mana kan Kromolo ini kan bisa mengancam nyawa mereka kan. Tapi kayak kok kaku banget gitu loh. Terus juga beberapa main case-nya gue nggak paham ya. Di sini actingnya tuh juga kerasa
kurang aja gitu loh pendekatan emosional karakternya. Misalkan ada beberapa momen sedih tertentu, beberapa karakter yang memang sudah di setup kayak, oh karakter ini contoh kayak misalkan si Zia. Zia ini menurut gua karakter utama yang sangat sedih banget ya. Dia ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya ya kan. Tapi kita nih sebagai penonton yang nggak merasakan emosional yang wah kasihan banget ya Zia ya. Gue nggak merasakan itu sama sekali pak. Bahkan sudah didorong sama momen flashback yang mungkin harusnya membantu momen sedih tersebut, tetap gue nggak bisa merasakan momen sedih tersebut gitu loh. Itu yang gue sangat menyayangkan juga gitu loh. Dan bahkan memang beberapa dialog dari para main cast ini terkesan cukup kaku gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari jajaran main castnya ini bisa dibilang apa ya, kayak bukan not the first time film mereka gitu kan. Mereka tuh bukan baru sekali dua kali lah main film gitu. Ini yang gue pertanyakan sih, kenapa kok bisa dialognya tuh sekaku itu, se-scripted itu gitu loh. Gue juga sangat menyayangkan bagian Pak Tio Pakusadewo sama Pak Rukman Rosadi yang sekelas aktor senior yang harusnya memang kualitas aktingnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Bisa kita lihat lah di sini tuh mereka tuh kayak berusaha untuk try hard gitu kan, kayak wah gue pengen tunjukin yang terbaik lah buat film ini. Tapi pak, karena eksekusinya yang film ini yang kurang, jadi kayak nggak bagus gitu loh. Padahal gue yakin mereka udah berusaha semaksimal mungkin. Terus yang selanjutnya adalah setannya yang gak serem samsek ini. Bentar gue nanya ya, ini genre horor kan, tapi kenapa setannya nggak serem samsek? Cerita dikit, gue sebelum nonton tuh kan di studio tuh baru gue doang kan. Terus kayak gue takut nih, karena kayak wah masa di studio gue doang. Kira gue bilang sama mas-mas yang di studio tuh kayak tolong nyalain lampunya. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah gue nonton filmnya, kayaknya ini gak perlu pak, gue berani nonton sendiri even lampunya dimatiin. Pertama gue mau komen tentang Chromoleo-nya ini sih. Maksudnya momen ketika kedatangannya dia itu kayak sinetron-sinetron India pak. Jadi setan Chromoleo-nya itu digambarkan sebagai orang yang kurus dengan mata menyala abangku. Kayak tiba-tiba ada, lo tau gak sih sinetron India yang tiba-tiba nge-zoom in kayak wush wush wush, kayak ngasih flash, terus perpindahan angle dari kanan ke kiri. Kayak lo mau ngapain pak bikin kayak gitu? Terus ada background musik yang menurut gue justru kayak nggak menambah kesan horor gitu loh. Malah kayak vibes Indianya tuh lebih berasa gitu. Itu yang gue sangat sayangkan juga sih. Terus juga malah gue mikir setannya ini, bentuk setannya itu kayak, lo tau gak sih kayak pasukan-pasukan mitologi Yunani yang keren-keren, yang kayak pasukan mitologi Yunani yang udah mati nih terus dihidupin lagi terus jadi zombie. Itu kan jadinya keren kan. Nah gue justru merasakan vibes badass kerennya itu. Kayak ini genre horror apa fantasi? Di genre fantasi itu kita kalau misalkan ngelihat monster, hal yang kita rasain itu kan kayak takjub gitu kan, kayak wah monsternya keren nih. Nah itu yang gue rasain di Chromoleo ini. Jadi bukan vibes horornya, malah kayak kesan wah keren nih kayak di film-film fantasi monsternya gitu kan. Film ini tuh berusaha untuk nge-setup setannya tuh pengen seseram mungkin, tapi malah fail gitu kan. Ya dan juga mana jump scare-nya nggak mendukung ya kan. Jadi banyak banget jump scare yang dihadirin di film ini, gue ngerasa nggak bikin gue kaget aja gitu loh. Kayak beberapa perempatan background jump scare-nya juga terkesan penempatan yang nggak pas gitu kan. Beberapa momen ketika warga desanya dibunuh itu kan dibikinin jump scare gitu-gitu kan. Itu gue ngerasa kayak nggak ada serem-seremnya samsek pak. Malah nih ya ada momen dimana kayak ini lu tuh fatality Kung Lao tuh Kung Lao Mortal Kombat yang badannya kebelah dua, itu ada pak di film ini. Itu kan harusnya kita ngeliatnya serem ya, tapi gue malah keinget film Mortal Kombat di film ini pak. Terus yang selanjutnya adalah warga yang gak guna. Ini warga bener-bener gak guna banget. Awalnya karena gue ngira desanya ini bakal diteror, itu warganya bakal banyak banget yang terlibat. Ternyata enggak. Kayak lo bayangin kayak warga itu cuman figuran banget di film ini gitu loh. Kayak bahkan beberapa warga itu menurut gue kematiannya tuh kayak doesn't make sense aja, kayak nggak make sense aja gitu. Kenapa dibikin mati? Terus kematiannya juga dibikin secara tiba-tiba. Lalu background kenapa warganya ini dibikin mati itu kayak nggak jelas gitu. Kenapa mereka harus mati? Bahkan sampai beberapa main cast yang berperan sebagai warga di sana juga kayak kematiannya itu kayak dibikin ya udah gitu aja gitu loh. Gak ada dibikin kesan wah ini orang mati memang karena gini-gini nih. Wah ini orang mati menimbulkan kesan yang wah gitu loh buat kita, tapi nggak ada kesan yang membekas. Padahal nih ya pak, lo kalau nonton film ini itu every second, every minute itu ada aja gitu yang mati. Tapi karena mungkin kebanyakan yang mati, kita jadi mikir kayak emang harus banget ya tiap menit, tiap saat tuh ada yang mati dan kematiannya tuh nggak jelas semua. Dari sekian banyak orang nih pak, lo bayangin ya, dari sekian banyak warga, kok nggak ada sih yang bisa bantuin Zia sama kakeknya buat ngelawan si setan? Kayak warganya tuh kan sebanyak itu ya kan. Gue ngerti mungkin mereka takut atau gimana, tapi kayak tolonglah adalah 1-2 karakter yang mungkin sosok ngide ngebantuin, tapi kayak
ini kok nggak ada samsek gitu loh. Jadi kayak vibes figuran warganya tuh berasa banget di film ini gitu loh. Terus selanjutnya adalah ceritanya yang nggak jelas, bikin kesel doang menurut gue ya. Film ini tuh ceritanya nggak jelas, cuman mau nakut-nakutin doang. Itu pun kagak berhasil bikin gue takut ya. Kayak coba lu bayangin alur ceritanya tuh loncat-loncat banget. Tiba-tiba si Zia yang awalnya datang ke desa karena kematian ibunya yang mencurigakan, lalu tiba-tiba dia diteror sama satu warga desa, lalu tiba-tiba momen loncat beberapa temannya mati, lalu loncat lagi tiba-tiba si Zia udah di hutan lah, tiba-tiba si Zia udah pindah ke tempat B. Itu gue bingung, kayak terlalu banyak loncat-loncat dan beberapa alur tuh nggak terlalu dijelaskan. Contoh memang kayak misalkan si setan utamanya ini yaitu bapaknya, itu kan memang dijelaskan secara singkat kenapa dia bisa menjadi setan dan sebagainya. Tapi untuk pendalaman karakter tentang si bapaknya ini gue ngerasa kayak kurang untuk ceritanya gitu kan. Kayak kenapa dia bisa jadi sejahat itu, kenapa dia bisa jadi sedendam itu sama warga-warga yang di sana gitu kan, setahu gue. Dan itu kayak pendekatannya kurang aja men menurut gue, kayak terlalu buru-buru. Ini gue nggak ngerti, mungkin karena memang durasi dari film ini tuh pas gue searching itu cuma 1 jam 20 menit, itu udah termasuk sama kredit scene-nya ya. Jadi which is film ini tuh bisa dibilang sangat singkat lah. Beberapa hal tuh kayak gue ngerasa alur penyelesaian Zia mengalahkan setannya ini kayak buru-buru banget gitu kan, seperti yang gue ceritain tadi. Kayak kenapa si Zia ini tiba-tiba udah di tempat B, udah di hutan, udah berpindah-pindah gitu kan. Jadi kayak gue tuh kurang suka lah sama karakter developmentnya si Zia ini. Apalagi si Zia ini karakternya batu banget pak. Maksud gue kalau si Zia ini nggak batu ya, nggak batu dan nggak bebal, dia tuh pick me pak. Lu tau nggak cewek-cewek pick me yang kenapa sih gini-gini, yang ngomong belum, masih ngomong itu bener-bener bikin gak nyaman gitu loh. Jadi kayak untuk karakter Zia ini gue kurang suka lah gitu kan. Seandainya Zia gak pick me, ini film 10 menit kelar. Beneran gak bohong gue. Tapi karena dia pick me, sekeras kepala itu ya akhirnya durasinya lumayan kayak jadi dipanjang-panjangin gitu kan. Menurut gue dia ini kan anaknya keras kepala si Zia. Nah alasan kenapa si Zia ini keras kepala untuk tetap stay berada di desa itu menurut gue kayak kurang kuat aja argumennya gitu loh. Jadi sangat disayangkan di bagian situ sih. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya nih ya, buat siapapun ya yang mau bikin film, pentingnya bikin alur cerita yang bagus, gak cuman jumpscare horror doang ya pak ya. Jadi lu mau bikin film horror jangan cuman ngandelin jumpscare doang lah, tolonglah. Jujur ini horror paling aneh, horror paling absurd sepanjang gue pernah nge-review film di Movie Freak ya kan. Ini gue paling ngerasa kok ada ya film kayak gini ya pak ya. Tadinya gue mikir film ya adalah film sebelumnya yang pernah gue kasih rating sekitar 6 itu kayak itu udah film paling aneh. Tapi di film ini pak kayak gue masih mikir aja sih kayak kenapa kok bisa film ini masuk di bioskop dengan alur ceritanya yang gak jelas lah, dengan loncat-loncat dan bener-bener ceritanya tuh berantakan banget, bahkan sampai endingnya pun kayak udah bener-bener gak nyambung aja. Jadi gue ngerasa film ini memang disajikan untuk kayak buat lo nonton ya udah nikmatin jumpscare yang gak jumpscare amat ya kan, dengan cerita yang gak jelas. Kalau lo kebanyakan duit kayaknya worth it deh buat nonton film ini ya kan. Secara overall gue kasih rating dari film ini 5 ya pak ya. 5 ini itu pun gue ngasih 5 karena bentuk appreciate gue aja sih. Lebih tepatnya kayak prosesi syutingnya gue tahu kayak cukup sulit ya kan. Apalagi kan si pemeran utamanya ini kan sampai babak belur ya. Gue tahu dia tuh sampai bengkak lah bawa matanya tuh. Berarti kayak effort banget lah. Dan gue tahu bikin film itu nggak segampang itu. Nah jadi kayak ya untuk appreciate ya udahlah gue kasih 5. Oke, smart viewers, kurang lebih kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Serta jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan Instagram di moviefreak.review. Oke, smart viewers, I'll see you on the next video. Bye-bye.